Anda masih bersama kami pemirsa di MNC News Prime. Kita masih membahas kaitannya dengan keberadaan minyak goreng yang saat ini memang ada tapi harganya mahal, kemudian juga langka, namun juga ketika ada harganya pun juga masih belum mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Masih bergabung ada Pak YK Hendra Fatika, anggota Ombudsman RI, dan juga Pak Ahmad Tauhid, pakar ekonomi Indef. Saya kembali menyapa Pak YK. Pak YK, tadi seperti di ujung pertanyaan saya bahwa kemarin pada saat rapat dengan DPR juga sempat ada statement bahwa kementerian kalah begitu ya dengan perusahaan dan juga menyerah dengan kondisi pasar. Apakah memang ini sudah membuktikan bahwa pemerintah sebenarnya kalah dan juga menyerah sebenarnya dengan kondisi pasar dan juga spekulan ini? Tanggapan Anda, Pak YK? Oke, saya tidak melihat bahwa pemerintah kita kalah oleh spekulan. Tetapi lebih tepatnya pemerintah kita tidak menerapkan fungsi pengawasan yang ketat, yang itu akhirnya membuat ruang spekulan bergerak gitu. Nah, karena kalau seandainya pengawasannya itu dibangun sistemnya, dibangun instrumennya, misalnya ya untuk kebijakan yang kemarin itu, semua produsen CPO dikawinkanlah bahasa sederhananya dengan produsen minyak goreng. Ya. Semua produsen minyak goreng dipastikan mendapatkan harga CPO sesuai dengan mekanisme DPO. Maka ditambah dengan pengawasan di rantai distribusi sampai ke end usernya, saya yakin kelangkaan tidak akan terjadi. Nah, cuma pertanyaannya, mengapa Kementerian Perdagangan tidak melakukan itu? Nah, ini yang membuat Ombudsman berencana untuk meningkatkan status yang tadinya pemantauan menjadi pemeriksaan. Karena saya khawatir ini pun juga terjadi di minyak curah. Kalau nanti tanpa ada instrumen pengawasan, maka ini berulang juga sama saja. Yang pada akhirnya ketika ini orang tidak mau istilahnya repot dengan pengawasan, ya maka cara yang terbaik adalah melepaskan semuanya ini kepada mekanisme pasar, dan itu adalah dalam rangka untuk mengatasi kelangkaan, dan akhirnya upaya untuk mengatasi kemahalan, maka pemerintah fokus saja kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemahalan minyak goreng ini. Siapakah mereka? Mereka adalah kelompok warga miskin ataupun juga para pelaku UMKM dan mikro. Itu salah satu misalnya alternatifnya. Baik. Nah, intinya mekanismenya selama yang dipakai subsidi dimanapun ya, kalau kita belajar kasus pupuk, kasus minyak tanah, kasus gas, itu perlu pengawasan, instrumen pengawasan yang sangat sophisticated, advance gitu loh. Nah, ini yang harus dibuat sebetulnya oleh pemerintah. Instrumen pengawasan seperti apa, Pak YK, yang memang tepat dilaksanakan saat ini oleh pemerintah? Pertama adalah mengunci semua pelaku yang ada di situ. Misalnya, kalau ini terkait minyak curah sekarang misalnya ya, minyak curah ini CPO-nya dari perusahaan mana, itu harus dikunci. Produsen minyak gorengnya mana? Nah, jangan sampai dia mengambil mengambil CPO dari tempat yang tidak jelas. Pelaku distributornya siapa? Dari distributor nanti masuk ke end usernya siapa? Nah, makanya Ombudsman menyampaikan kalau pola ini yang dipakai, maka distribusi minyak goreng itu bisa dioptimalkan terlebih dahulu di 16.000 pasar tradisional. Jangan sampai muncul pasar-pasar dadakan, operasi-operasi pasar yang itu sebetulnya semu, tidak akan membuat harga itu menjadi turun, tidak membuat juga kelangkaan minyak goreng itu menjadi tersedia lebih banyak lagi, gitu. Artinya panik buying juga akan terjadi kalau memang terjadi pasar murah semu begitu. Nanti kita akan melihat panik buying itu terjadi di pasar tradisional akan diserbu, gitu kan. Nah, ini akan memunculkan tadi spekulan-spekulan baru, lumayan kan? Beli harga 14.000, dijual 17.000, 18.000. Ini ada 5.535 kota, kabupaten, dan kota. Ada serangkaian garis pantai segala macam. Bagaimana mengawasi? Ada sekian ratus ribu pelaku usaha UMKM. Bagaimana mengawasi ini semua gitu. Nah, oleh karena itu tadi harus dikunci sehingga nanti peredaran di luar itu bisa dikenakan punishment gitu. Baik, bagaimana dengan mafia? Adakah temuan Ombudsman soal mafia minyak ini, Pak YK? Ombudsman tentunya tidak memiliki kewenangan untuk mengusut mafia, tetapi satu hal, disparitas harga itu selalu memunculkan spekulan termasuk mafia. Baik. Itu aja. Baik. Nah, jadi kalau kita mau memberantas mafia, berantaslah akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Disparitas harga. Nah, bagaimana terjadi
kalau disparitas harga itu tetap ada, mekanisme pengawasan yang harus dibuat, instrumennya yang harus pengawasan yang harus lebih baik lagi. Baik, Gitu, Mbak. instrumen dan juga pengawasan yang memang harus jelas begitu ya diberlakukan dari pemerintah. Saya ke Pak Tauhid, Pak Tauhid, apa sebenarnya plus minusnya begitu ya jika memang keputusan atau kebijakan yang saat ini sudah disampaikan oleh pemerintah dijalankan di masyarakat, dan apa yang mungkin akan bisa dilakukan oleh pemerintah nantinya untuk memang menstabilkan kondisi harga minyak goreng ini. Terlebih saat ini juga menjelang bulan Ramadan, belum lagi nanti akan masuki bulan masa Lebaran begitu ya, yang memang antusiasme atau daya beli masyarakat juga cukup tinggi begitu. Ya, yang pertama karena mengikuti harga internasional, tentu saja fluktuasi harga akan sering kali terjadi, terutama berkaitan dengan permintaan global. Kalau permintaan global naik, ekspor lebih meningkat, otomatis harga meningkat, dan otomatis harga minyak goreng di dalam negeri juga agak lebih fluktuatif. Dan bisa saja akan terjadi kelangkaan karena kan tidak dipatok berapa alokasi untuk di dalam negeri, begitu ya. Nah, ini hati-hatinya mungkin di situ begitu. Yang kedua adalah tadi tadi dari sampaikan Mas Yeka bahwa memang jalur distribusi dan tata niaga yang tidak teratur atau tidak terkondisikan ini akan menyebabkan distorsi ataupun menyebabkan katakanlah permainan akan menjadi satu hal yang akan menjadi seringkali terjadi begitu ya, karena perbedaan-perbedaan ini akan menyebabkan situasi akan seperti itu. Yang juga harus dilihat bahwa dengan situasi ini harus juga ada perubahan kebijakan terkait dengan berapa alokasi yang memang dibutuhkan untuk konsumsi, karena kebutuhan kita misalnya mana yang paling prioritas, ya saya kira kalau dari sisi ini akhirnya untuk dalam negeri sepertinya menjadi tidak prioritas, terutama untuk minyak goreng. Katakanlah akhirnya bisa saja untuk biodiesel bisa lebih besar, apakah B30 menjadi B40 ataupun misalnya nanti untuk ekspor. Nah, situasi ini karena harga internasional, siapa yang berani bayar lebih mahal? Ketika bayar lebih mahal, ya masyarakat yang akan menjerit. Nah, ini yang saya kira tindak lanjut dari ini perlu ada kebijakan yang lebih komprehensif, tidak serta-merta bahwa ini dilepaskan ke pasar, begitu Mbak. Baik, kalau dengan harga Rp28.000 per 1 liter untuk kemasan dan juga Rp14.000 saat ini ditetapkan untuk minyak goreng curah, apakah dari kacamata Anda sebagai seorang ekonom ini masih terlalu mahal atau memang sudah cukup pas angka yang seperti ini, atau seharusnya seperti apa? Kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang mungkin tidak memiliki lahan sawit seperti Indonesia begitu. Kalau dari kacamata Anda sebagai seorang ekonom seperti apa? Ya, kalau di harga tidak memiliki harga, katakan tidak punya harga tidak punya lahan sawit, tentu harga ini sudah setimbang begitu ya. Artinya bahwa memang tidak banyak perbedaan begitu. Tapi kalau kita bandingkan harusnya dengan negara-negara yang sesama produsen sawit. Nah, saya kira ini yang harus kita lihat. Memang akan ada di negara tangga sebelah, itu di Malaysia, diferensiasi harga itu terjadi, tetapi memang dari sisi kualitas silakan masyarakat yang memilih. Tentu perbedaan itu karena cost dari produksi, apakah yang kemasan tentu ada biaya kemasan dan sebagainya itu diberikan. Kemudian juga ada subsidi sedikit bagi kelompok yang katakanlah minyak goreng yang tanpa kemasan curah yang mungkin ada dari sisi produksi bisa kita kurangi. Nah, jadi pasar itu akan terdistribusi ketika memang tapi harganya tidak boleh terlalu jauh atau tinggi. Nah, itu kuncinya di situ begitu. Nah, memang akan jadi masalah ketika memang di internasional sekarang untuk pesaing daripada minyak goreng yang berbasis CPO adalah dari minyak bunga matahari menjadi kendala ketika katakanlah beberapa negara Eropa tidak bisa memproduksi, sehingga substitusi dari minyak goreng CPO ini dari CPO itu sekarang demand-nya lagi tinggi. Nah, ini yang saya kira harus diwaspadai ke depan, bahwa situasi ini akan memperburuk. Nah, saya kira ini harus juga tidak boleh dilepas ke pasar secara murni lah begitu. Harus ada pembelaan untuk masyarakat yang terutama menengah ke bawah. Baik, terakhir saya ke Pak YK, apa solusi yang sudah direkomendasikan oleh Ombudsman untuk pemerintah dan juga mungkin untuk masyarakat begitu ya, yang bisa melegakan masyarakat yang mungkin saat ini sedang menjerit dan juga sedang merasa kecewa begitu dengan harga yang sudah ditetapkan? Ya, ada dua opsi kemarin itu yang ditawarkan, tapi yang diambil oleh pemerintah itu sebagian saja, yaitu melepas
kepada mekanisme pasar untuk mengatasi kelangkaan, dan akhirnya yang berbeda itu bagaimana mengatasi kemahalan ini. Kalau pemerintah mekanismenya melalui dana subsidi terkait minyak goreng curah, ini yang berbeda dengan rekomendasi Ombudsman, karena Ombudsman memilih untuk curah itu tetap menggunakan mekanisme DMO dan DPO disertai dengan fungsi pengawasan yang ketat. Nah, yang kedua, kalaupun instrumen pengawasannya tidak mau dilakukan, maka lepas kepada lepas kepada mekanisme pasar, gitu kan? Dan fokus pemerintah adalah melindungi terhadap kelompok masyarakat yang rentan dengan kemahalan. Itu posisi sikap Ombudsman per 15 Maret kemarin. Nah, nanti tentunya kami akan bergerak untuk melakukan tetap pemantauan sekaligus pemeriksaan, dan mudah-mudahan di situ nanti bisa terlihat sebetulnya problemnya apa. Jangan-jangan pemerintah kita ini salah mendengarkan advice gitu kan, jangan-jangan gitu. Salah menentukan, mengambil resep gitu ya, salah mendiagnosa, salah memitigasi. Nah, ini yang kita harus pelajari lebih lanjut lagi. Begitu, Mbak. Baik, semoga instrumen yang sudah dibuat oleh pemerintah dan juga termasuk pengawasan di sana begitu ya bisa dijalankan oleh pemerintah sehingga harga bisa kembali normal begitu dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pak YK Hendra Fatika, anggota Ombudsman RI, dan juga Pak Ahmad Tauhid, Direktur Ekonomi Indef, kami ucapkan terima kasih untuk waktunya Bapak-bapak. Selamat malam, salam sehat untuk Anda. Selamat. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Kami segera kembali sesaat lagi.